Halo, selamat pagi pemirsa. Berkatov Shalom Lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair buat semuanya. Pertama sekali saya atas nama pribadi dan keluarga, saya James Glenn Smith Windsor mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ya, kullu am wa antum bi khair wa kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita sepanjang tahun. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, ini nih suasana kayak gini yang bakal saya kangenin kalau insya Allah jadi pindah bermigrasi ke Jepang ya. Kayak gini suasana Idul Adha dengan takbirannya yang gemuruh dan semarak ya. Soalnya di Jepang sana kalaupun takbiran di masjid ya, itu biasanya tidak sesemarak yang ada di Indonesia karena macam-macam gitu loh. Kalau di Tokyo masjid banyak ya, masjid banyak, cuma kan yang wujudnya beneran masjid itu kan cuma satu, Masjid Tokyo kan, atau Tokyo Jami. Kalau Masjid Tokyo itu dia adalah, ini saya tahu ya, Masjid Tokyo itu adalah punya Turki ya. Jadi awalnya Masjid Tokyo yang lama yang original itu dia didirikan oleh imigran Muslim dari Tatar ya. Tatar tuh dari Rusia, dari Tatar dengan sentuhan Arab, arsitektur aslinya gitu. Nah, cuma dirombak, direnovasi karena memang strukturnya juga sudah mulai berusia tua ya, dan dianggap sudah tidak layak. Nah, Masjid Tokyo itu kemudian dirombak, direnovasi besar-besaran. Nah, dana yang dipakai itu adalah dana dari pemerintah Turkiya. Makanya dibikin arsitekturnya dengan arsitektur Ottoman Turkiya dan dilengkapi juga oleh pusat kebudayaan Turkiya setelah Masjid Tokyo ini selesai direhab, direnovasi, dibangun kembali tahun 2000 gitu. Jadi Masjid Tokyo itu campuran punya Jepang, tepatnya punya Pemda Tokyo, dan punya Turkiya gitu. Karena di sana juga ada Turkish atau Turkiya Cultural Center, pusat kebudayaan Turkiya. Dan di sana juga ada pasar halalnya gitu. Jadi Masjid Tokyo itu dia mengikuti kebijakan Turkiya. Turkiya kalau takbirannya juga berbeda dengan takbiran di Indonesia. Kenapa beda mazhab? Turkiya itu menganut mazhab Hanafi. Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Gitu. Itu aja udah beda. Gitu teman-teman. Tapi rame masjidnya rame. Cuma kalau untuk takbiran apalagi takbiran terus menerus kayak begini itu jarang terjadi. Di Turkiyanya sendiri juga untuk takbiran terus menerus kayak begini dari ba'da maghrib sampai pagi ya, sampai jam subuh, itu pun juga jarang terjadi, bahkan tidak dilakukan. Itu juga yang dilakukan di Masjid Tokyo atau Tokyo Jami gitu. Paling kalau ada pun ya di Masjid Indonesia yang ada di Meguro ya, beda lokasi ya. Kalau Masjid Tokyo itu ada di Shibuya di Tokyo-nya. Kalau Masjid Indonesia itu adanya di Meguro. Meguro, Tokyo. Nah, kalau masjid sesuai dengan namanya, Masjid Indonesia di Meguro, Tokyo ya. Ya, apa yang di sana ngikut dengan apa yang ada di Indonesia. Mazhab Syafi'i, kebiasaan takbiran kalau Idul Fitri atau Idul Adhanya juga ngikut di sini.
dan seterusnya gitu teman-teman. Cuma bedanya bangunannya tidak berwujud sebagai masjid gitu. Jadi bangunannya bangunan biasa, cuman memang difungsikan dijadikan sebagai sebuah masjid gitu. Beda halnya dengan masjid Tokyo. Kalau masjid Tokyo tuh beneran masjid. Kayak ini nih, Masjid Al-Karim. Terus Masjid Asada di Rapapan gitu. Itu wujudnya kayak gitu. Nah, di Jepang itu masjid yang beneran masjid ya, itu dikit. Memang yang terkenal dua. Masjid Kobe yang usianya lebih tua dari Masjid Tokyo sama Masjid Tokyo gitu. Nah, kalau Masjid Kobe itu lebih umum. Dia nggak terafiliate dengan satu negara Muslim tertentu. Kayak Masjid Tokyo yang terafiliate dengan Turkiya, atau Masjid Indonesia yang ada di Meguro, ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tapi jemaahnya Masjid Tokyo itu rame, macam-macam, nggak cuma dari Turkiya doang. Kebanyakan tuh, ya, ada dari beberapa negara-negara mayoritas Muslim lain kayak Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, ya. Bahkan dari negara-negara Arab itu juga ke sana. Makanya dia Jumatannya, kalau khutbah Jumat, dan ini kan hari Jumat nih, ini kan hari Jumat nih, ya. Kita Idul Adhanya alhamdulillah ya dari Jumat ya, tanggal 6 Juni 2025, ya. Nanti kan Jumatan tuh. Nah, Jumatan di sana dia khutbahnya panjang, karena dia menggunakan 4 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Turkiya. Itu jadinya memang durasinya sedikit panjang kalau Jumatan di sana gitu, tapi tetap tidak menutup ruang produktivitas bagi orang-orang di sana. Tetap kan habis mereka Jumatan kan pada kerja lagi gitu. Oke teman-teman, saya udah di masjid mau salat subuh ya. Nanti sambung lagi insya Allah habis subuh atau nanti aja deh ya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.